Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi via asinkronus ya. Kita hari ini akan membahas tentang farmakoterapi diabetes mellitus di pertemuan kedua kuliah farmakoterapi. Nah, diabetes mellitus sendiri itu apa? DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Pada tahun 2003, ditemukan 14,8% penduduk Indonesia mengalami DM, dan pada tahun 2018, terjadi peningkatan prevalensi DM menjadi 21,8%. Berarti naiknya hampir 7% ya. Nah, belum tahu nih data yang terbaru, tapi seiring dengan bertambahnya tahun demi tahun gitu, ada kemungkinan pasien diabetes mellitus ini semakin banyak karena semakin buruknya pola hidup masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita bahas DM, kenapa sih DM ini adalah salah satu penyakit yang harus segera ditangani? Nah, ini adalah satu patofisiologi defisiensi insulin. Kalau misalnya tubuh kita kekurangan insulin defisiensi ya, atau insulin defisiensi ini, ketika kita makan sesuatu, kan itu harusnya makanan dirubah dari monosakarida ya atau polisakarida itu menjadi glukosa yang lebih sederhana sehingga dapat di disebar ke seluruh sel, seluruh jaringan tubuh. Nah, ketika insulin defisiensi terjadi, maka glukosa tidak akan bisa masuk ke dalam sel, sehingga akhirnya dapat bertumpuk semuanya di aliran darah, sehingga menyebabkan hiperglikemia. Nah, secara otomatis gitu ya, karena di pembuluh darah gulanya sudah banyak, maka si gula akan ditransfer ke ginjal, kemudian akan disekresikan melalui urin sehingga ada glikosuria. Jadi ada glukosa di dalam urin. Ketika glukosa dalam urin itu semakin banyak, itu akan meningkatkan osmotic diuresis. Artinya seorang pasien itu akan terus-menerus buang air kecil. Kenapa? Karena tadi respon tubuh terhadap glukosa yang semakin banyak itu sekresinya akan semakin meningkat lewat ginjal kemudian ke urin. Nah, ketika pasien itu mengalami buang air kecil terus-menerus, maka kemungkinan terjadi banyak kehilangan natrium dan kalium. Yang dimana terjadi juga kondisi hiperosmolaritas dan dehidrasi apabila pasien tidak ditangani sehingga terjadi hipotensi dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Selain itu, di sisi lain insulin defisiensi juga dapat meningkatkan lipolisis atau pemecahan lemak di dalam tubuh. Dalam proses pemecahan lemak menjadi molekul sederhana yang dapat diterima lagi oleh sel, si lipolisis ini akan menghasilkan keton. Nah, badan keton ini nanti akan menumpuk semuanya di dalam pembuluh darah ya hingga akhirnya menjadi ketonuria dan terjadilah metabolic acidosis yang juga menyebabkan kematian. Nah, menurut Schwartz SS et al. Ya tahun 2016, ini sebenarnya ada kemungkinan 11 alasan kenapa seseorang bisa mengalami hiperglikemia. Yang pertama adalah kerusakan sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini kan sebenarnya sudah tahu ya bahwa beta pankreas ini adalah satu-satunya sel yang memproduksi insulin. Ketika sel beta pankreas rusak, maka sekresi insulin juga akan menurun sehingga terjadilah kondisi hiperglikemia. Yang kedua, ada juga kerusakan sel alfa pankreas. Jadi sel alfa pankreas ini berfungsi untuk mengsekresi hormon glukagon atau hormon yang memecah glukosa menjadi energi. Nah, ketika sel alfa pankreas ini
terganggu atau rusak, maka sekresi glukagon akan semakin banyak ya. Jadi gula yang dipecah semakin banyak, tetapi insulin nggak ada. Misalnya insulin, bekerjanya secukupnya aja gitu. Jadi glukosa terus-terusan dipecah, tapi ternyata insulin tidak cukup untuk menyalurkannya ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, ada juga terjadi resistensi, eee, di dalam sel lemak. Jadi sel lemak ini sebenarnya membutuhkan insulin untuk proses lipolisis. Jadi, insulin itu sebenarnya akan meningkatkan lipolisis atau pemecahan lemak. Jadi kalau misalnya, si sel lemak ini resisten, ada kemungkinan sel lemak itu resisten terhadap efek anti lipolisis. Jadi insulin itu, berfungsi untuk menghambat proses lipolisis, sorry kebalik. Jadi insulin itu menghambat proses lipolisis. Nah, kalau misalnya sel lemak ini resisten terhadap insulin, maka ada kemungkinan si lipolisis ini terus-terusan terjadi. Terus saja sel lemak memecah 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 gitu ya, sehingga akhirnya bisa jadi juga hiperglikemia. Kemudian ada juga di otot. Nah, ini kalau di otot sendiri dia, kalau adanya gangguan fosforilasi tirosin, jadi akan terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot, juga akan menurunkan sintesis glikogen dan penurunan oksidasi glukosa. Makanya kalau misalnya ada masalah dalam transport glukosa dalam otot, itu juga akan menyebabkan hiperglikemia. Kemudian di hepar juga fungsinya hepar itu kan ada proses gluconeogenesis atau perubahan gliserol dan asam laktat menjadi glukosa. Nah, kalau misalnya si hepar ini fungsinya bermasalah, maka ada kemungkinan proses gluconeogenesis ini akan meningkat sehingga produksi glukosa akan semakin banyak dan menyebabkan hiperglikemia. Kemudian ada juga disebabkan oleh disfungsi neurotransmitter di otak. Karena kan insulin ini adalah salah satu penekan rasa lapar. Nah, kalau misalnya neurotransmitternya ini tidak bermasalah, maka apa ya, insulin tidak akan ter-record, tidak akan terdeteksi keberadaannya oleh neurotransmitter sehingga seseorang itu akan terus-menerus merasa kelaparan, nah hingga akhirnya ada hiperglikemia. Kemudian ada juga kolon atau mikrobiota. Jadi ada abnormal mikrobiota. Biasanya misalnya kalau seseorang makanannya nggak benar, kemudian atau pola hidupnya tidak sehat, ya di sini ada kemungkinan perubahan mikrobiota yang dapat menyebabkan terjadinya proses di saluran pencernaan itu terhambat, itu juga bisa menyebabkan hiperglikemia. Kemudian di usus halus. Nah, di usus halus ini sebenarnya ada beberapa inkretin gitu atau aktivitas enzim itu yang dapat mempercepat proses absorpsi glukosa. Nah, mempercepat atau memperlambat. Jadi kalau misalnya di usus halus ada gangguan seperti apa namanya efek inkretin ya, tadi ada 2 hormon misalnya glucagon like polypeptide atau GLP-1 dan glucose dependent insulin polypeptide atau GIP ini adalah 2 hormon yang berperan dalam proses absorpsi glukosa. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan hormon ini, maka absorpsi glukosa itu bisa semakin banyak diabsorpsi oleh sel sehingga bisa juga hiperglikemi. Kemudian di ginjal itu sebenarnya adalah ada salah satu enzim dan transporter yang berfungsi untuk proses reabsorpsi glukosa. Nah, ketika misalnya seseorang makan banyak gula gitu ya, glukosa akan masuk ke dalam ginjal gitu, yang mungkin biasanya ginjal akan mengeluarkan glukosa itu mungkin lewat urin, tapi
reabsorpsinya semakin banyak, akhirnya nggak keluar-keluar nih si glukosa, terus saja menumpuk dan menghasilkan efek hiperglikemia. Nah, klasifikasi etiologi diabetes mellitus sebenarnya banyak ya yang ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lainnya, tapi yang paling umum kan tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional, dan ada tipe spesifik lainnya. Misalnya karena ada diabetes neonatal atau dari lahir sudah diabetes ya. Kemudian ada maternity onset diabetes of the young. Jadi misalnya dari lahir ada kemungkinan ada neonatal tapi tidak ketahuan. Nah, ketika sudah mulai dewasa baru ketahuan dia punya diabetes. Kemudian bisa jadi karena pankreatitis atau misalnya juga disebabkan oleh konsumsi obat atau zat kimia. Contohnya, penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS itu juga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, kita bahas DM tipe 1. DM tipe 1 itu adalah gangguan metabolik yang ditandai kenaikan kadar gula darah kronik akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin. Gangguan produksi insulin pada DM tipe 1 umumnya terjadi karena yang pasti ya kerusakan sel beta Langerhans, sel alfa pankreas, kemudian bisa jadi juga karena adanya reaksi autoimun. Nah, biasanya ada 3 spesifik autoantibody yang berkaitan dengan DM tipe 1. Ini panjangnya namanya. Contohnya ada glutaminase dekarboxylase 65 autoantibody atau kita sebutnya GAD saja. Kemudian tirosid fosfatase like insulinoma antigen 2 atau IA2. Ada juga insulin autoantibody atau IAA dan beta cell specific zinc transporter 8 autoantibody atau ZNT8. Bisa juga karena serangan virus. Misalnya yang paling sering sih rubella ya dan CMV biasanya. Nah, untuk DM tipe 2 sebenarnya pada tahap awal itu biasanya pasien itu memiliki jumlah insulin yang cukup di dalam tubuh, tetapi kadar glukosa juga masih tinggi gitu. Nah, jadi awal awal patofisiologi DM2 itu sebenarnya bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tapi karena sel sasaran insulin itu gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal atau kita sebutnya resistensi insulin. Kemudian kemungkinan juga terdapat gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan. Ya tadi yang dibahas di hepar mungkin produksinya jadi berlebihan. Itu salah satunya karena penyebab DM tipe 2. Ada juga diabetes gestasional atau DMG atau GDM. Ini adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui menderita GDM dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. Nah, tadi sebenarnya DM tipe 1, 2, GDM. Nah, sekarang juga ada terminologi namanya pradiabetes. Kondisi di mana kadar gula darah seseorang itu berada di antara kadar normal dan diabetes, lebih tinggi daripada normal tetapi belum mencapai kategori DM tipe 2. Ini biasanya sekarang sudah banyak terjadi mungkin pradiabetes ya, kondisi seseorang. Nah, faktor resikonya apa aja? Biasanya usia lebih dari 45 tahun, kemudian kegemukan, berat badan lebih dari 120% berat badan ideal, kemudian tekanan darah tinggi, lebih dari 140/90, kemudian keluarga, riwayat keluarga dengan DM, riwayat kehamilan dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4 kilo, dislipidemi dengan kadar kolesterol HDL 250 mg per desiliter. Nah, diagnosa DM, jadi indikasi awalnya ada khas ya, ada keluhan klasik DM itu poliuri, kebanyakan buang air kecil ya, kemudian ada polidipsi, itu dia haus terus-menerus, polifagi, lapar terus-menerus, tapi ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, ini kriteria diagnosis DM-nya. Jadi, pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter,
kemudian, pemeriksaan 2 jam PP lebih dari 200, atau gula darah sewaktu lebih dari 200, dan, HbA1c lebih dari 6,5%. Untuk indikasi pradiabetes itu juga, ada 2 indikasi. Yang pertama ada kemungkinan glukosa darah puasa terganggu. Ini tuh terjadi jika glukosa plasma puasanya 100 sampai 125 miligram per desiliter, dengan setelah 2 jam PP, glukosanya masih kurang dari 140. Sedangkan bisa terjadi toleransi glukosa terganggu atau TGT, ini, hasil 2 jam PP-nya itu 140 sampai 199, dan glukosa plasma puasanya masih kurang dari 100 miligram per desiliter. HbA1c-nya biasanya 5,7 sampai 6,4%. Jadi, kalau misalnya dilihat nih kadar tes laboratorium darahnya, di prediabetes itu di 5,7 sampai 6,4 ya, karena normalnya kurang dari 5,7. Kemudian gula, darah puasanya 100 sampai 125 karena disebut diabetes di atas 126. Kemudian 2 jam PP itu 140 sampai 199, dan dikatakan diabetes itu jika lebih dari 200. Jadi normalnya sebenarnya, glukosa 2 PP itu di bawah 140. Nah, untuk, DMG atau GDM ya, ditegakkan apabila glukosa darah puasanya itu lebih dari 95, kemudian 1 jam PP itu 180, dan 2 jam PP lebih dari 155. Nah, kalau misalnya hanya diambil gula darah sewaktu, itu hasilnya lebih dari 155 miligram per desiliter. Itu bisa didiagnosis seseorang mengalami diabetes mellitus gestasional. Nah, kita membahas ke terapi farmakologis, insulin. Jadi sebenarnya kalau untuk DM tipe 1 itu sudah pasti tubuh itu ya tidak bisa memproduksi insulin. Makanya terapi satu-satunya adalah pemberian injeksi insulin. Nah, ini adalah jenis sedia insulin dan profil kerjanya. Jadi insulin itu ada kerja cepat, ada kerja pendek, ada kerja menengah, dan juga ada kerja panjang. Ini contoh yang sama sih sebenarnya ini. Kanan kiri. Misalnya onsetnya sekian lama ya. Kemudian puncaknya berapa jam, lama kerjanya berapa jam. Nah, ini kita bahas. Ada namanya insulin kerja cepat. Jadi sebenarnya pada dasarnya insulin itu ketika beraksi di dalam tubuh dia mempunyai kecenderungan membentuk agregat atau ada sisa-sisa yang mungkin berikatan dengan molekul lainnya. Biasanya agregatnya itu bentuknya dimer dan heksamer. Yang artinya kalau agregat itu terbentuk, maka absorpsi dan onset kerja insulin akan berkurang. Nah, untuk insulin kerja cepat itu, rapid acting insulin itu dia tidak membentuk agregat sehingga kerjanya lebih cepat. Dibuat seperti itu ya, dibuat tidak ada agregat. Nah, contohnya Lispro, Aspart, Glulisin gitu. Onsetnya itu cepat 5 sampai 15 menit. Puncak kerjanya 30 sampai 90 menit, tapi lama kerjanya maksimal hanya 5 jam. Jadi biasanya si insulin kerja cepat ini disuntikan benar-benar sesaat sebelum pasien itu makan. Kemudian ada insulin kerja menengah, itu contohnya NPH dari Isovan, Semilente, IZSM, Lentetype. Jadi insulin suspensi seng atau suspensi insulin Isovan ini bekerja dalam waktu 1-3 jam dengan puncak maksimum 6-10 jam dan bekerja sampai maksimal 26 jam. Biasanya insulin ini disuntikan pada pagi hari untuk selama 1 hari. Nah, terus juga disuntikan pada malam hari. Ada lagi insulin kerja panjang, contohnya Ultralente. Ini onsetnya 1-2 jam, efek maksimalnya 12 jam dan lama kerjanya sampai 35 jam. Jadi biasanya diberikan 2 kali sehari dengan insulin kerja singkat. Jadi misalnya tadi ya, efeknya karena ini kan efek kerjanya panjang, jadi mungkin bisa jadi dikombinasikan dengan insulin kerja cepat, rapid acting insulin. Biasanya banyaknya dipakai oleh lansia. Nah, sedangkan untuk DM tipe 2 itu karena
terjadi resistensi insulin gitu ya, bukan karena insulinnya nggak cukup, tapi karena insulinnya tidak resisten. Makanya masih banyak anti diabetes oral. Pilihannya masih banyak sebelum ke akhirnya beralih ke injeksi. Nah, ini adalah salah satu algoritma tata laksana DM tipe 2. Nah, yang pertama yang paling utama adalah modifikasi gaya hidup sehat. Nah, ada 3 bagian utama bagaimana biasanya dokter menentukan obat-obatan yang tepat untuk pasien. Misalnya, seorang pasien datang dengan HbA1c saat diperiksa adalah kurang dari 7,5%, tapi di atas 6,4 ya. Ini biasanya dipilih monoterapi dengan salah satu di bawah ini. Ada metformin, sulfonylurea atau glinid, glukosidase alfa inhibitor, thiazolidinedion, DPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, ada agonis GLP1. Nah, ini bisa dipilih. Tapi kebanyakan memang dokter itu biasanya meresepkan pertama metformin dulu. Kenapa? Karena metformin ini efek samping yang lebih rendah dan secara ketersediaan dia sedianya lebih banyak dan biasanya harganya juga relatif lebih murah dibandingkan obat yang lain. Nah, kemudian, bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, maka dapat dilanjutkan dengan kombinasi 2 obat. Nah, ini kalau misalnya kombinasi 2 obat ini ya sama, jadi ditambahkan 1 obat lagi yang berbeda mekanisme kerjanya dengan obat yang sebelumnya dipakai. Nah, HbA1c saat diperiksa misalnya lebih dari 7,5% pasien, itu sudah bisa dilakukan kombinasi 2 obat dengan mekanisme yang berbeda. Apakah mau sulfonylurea sama DPP4 inhibitor, atau TZD sama agonis GLP. Bisa juga dikasih insulin basal sih di sini. Tapi rata-rata biasanya masih menggunakan kombinasi 2 obat oral. Nah, bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, maka bisa dilanjutkan ke 3 kombinasi obat. Nah, ini sama halnya, contohnya ini ya, 3 kombinasi obat itu juga bisa dilakukan pada pasien dengan HbA1c-nya lebih dari 9%. Kalau misalnya tidak ada gejala klinis misalnya, bisa dicoba dulu kombinasi 2 obat. Atau kalau memang parah banget bisa dikombinasi 3 obat. Kalau gejala klinisnya parah gitu ya, misalnya sudah mulai sampai metabolik asidosis gitu, itu ya sudah tidak ada pilihan lain, yang pasti harus diberikan insulin dan juga obat oral lainnya gitu. Nah, kita bahas satu persatu golongan obatnya ya. Jadi obat antiglikemik oral itu ada beberapa kelompok sesuai fungsinya. Yang pertama pemacu sekresi insulin, kemudian peningkat sensitivitas insulin, penghambat alfa glukooksidase, DPP4 inhibitor, dan SGLT2 inhibitor. Nah, pemacu sekresi insulin nih, contohnya obat yang pertama adalah sulfonylurea. Jadi sulfonylurea ini bekerja dengan cara meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Jadi kan tadi DM tipe 2 tidak resisten. Dengan ditambahnya sulfonylurea, biasanya bisa meningkatkan sekresi insulin. Nah, ini ada second generation ya, misalnya yang paling sering kita gunakan Glimepiride atau Glipizid. Ini dosisnya dimulai dari 1 sampai 2 mg 1 kali sehari, bisa ditingkatkan menjadi 4 mg sehari. Kemudian Glipizid itu dimulai dari 5 mg sehari sekali dan bisa ditingkatkan sampai 10 mg sehari sekali. Ada juga golongan glinid. Jadi golongan glinid ini obatnya cara kerjanya mirip dengan sulfonylurea tapi berbeda lokasi reseptor. Jadi hasil akhirnya tetap ya ada peningkatan sekresi insulin. Obat ini diabsorpsi cepat setelah pemberian oral dan diekskresi cepat oleh hati sehingga dapat mengatasi hiperglikemia postprandial. Contohnya nateglinib, dosisnya 220 mg 3 kali sehari, kemudian atau juga repaglinib 1 sampai 2 mg 3 kali sehari sebelum makan. Dosisnya bisa dinaikkan sampai 44 mg di 3 kali sehari. Kemudian ada juga peningkat sensitivitas insulin. Contohnya golongan biguanid.
Jadi, Bigonid ini bekerja mengurangi produksi glukosa hati dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Contohnya metformin. Nah, ini adalah obat biasanya lini pertama yang digunakan pada sebagian kasus DM2. Metformin itu dosisnya dimulai dari 500 mg 1 atau 2 kali sehari atau 800 mg 1 kali sehari. Dosisnya bisa dinaikkan sampai 1000 mg 2 kali sehari. Ada juga extended release ya, metformin extended release itu 500 sampai 1000 mg 1 kali sehari atau bisa dinaikkan sampai 2000 mg sehari sekali. Ada juga golongan thiazolidinedione atau TZD. Dia adalah jadi dia itu agonis peroxisome activated receptor gamma atau PPR gamma. Itu ya yaitu reseptor inti yang ada di sel otot, lemak, dan hati. Kayak tadi ya, mekanisme kerjanya menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer, terutama tadi di otot, di lemak, di hati ya. Kalau misalnya sebagian pasien diabetes itu ada masalah pada di otot tadi, misalnya penurunan fungsi tirosin, transport glukosa dalam otot, di lemak peningkatan lipolisis, di hati peningkatan gluconeogenesis. Nah, ini TZD ini adalah obat yang memang spesifik untuk 3 sel ini. Nah, tapi ada poin pentingnya, TZD ini meningkatkan retensi cairan tubuh sehingga tidak boleh digunakan pada pasien dengan gagal jantung. Contoh obatnya pioglitazone itu dengan dosis 15 mg 1 kali sehari bisa ditingkatkan sampai 30 mg. Kemudian ada rosiglitazone dimulai dari 4 mg 1 kali sehari atau 2 mg dalam 2 kali dosis dan bisa ditingkatkan menjadi 4 mg. Oh, hanya untuk 4 mg saja ya maksimalnya. Ada juga penghambat alfa glukosidase. Jadi obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan sehingga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Contohnya akarbos. Akarbos ini dimulai dari 25 mg 1 kali atau sampai 3 kali dan dosisnya bisa dinaikkan sampai 50 mg. Ada juga miglitol dengan dosis yang sama. Kemudian ada juga penghambat enzim dipeptidil peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Jadi DPP4 ini adalah sebuah enzim yang secara alami di dalam tubuh yang akan menurunkan aktivitas hormon GLP1 dan GIP. Tadi yang ini itu adalah hormon-hormon yang terdapat dalam saluran pencernaan. Jadi inhibitor DPP4 itu bekerja dengan menghambat aktivitas DPP4 sehingga meningkatkan kadar GLP dan GIP sehingga sekresi insulin juga meningkat. Nah, contohnya alogliptin, ada lingagliptin, ada saxagliptin, sinagliptin. Nah, ini adalah sebenarnya DPP4 ini juga mungkin teman-teman kurang familiar karena memang terhitung masih pengobatan yang baru-baru. Ada juga penghambat enzim sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT2 inhibitor. Jadi obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Nah, jadi kalau SGLT2 inhibitor ini memang bekerjanya di ginjal ya. Dia menghambat reabsorpsi karena kan tadi di ginjal itu biasanya glukosa direabsorpsi terus-terus menerus gitu. Nah, obat ini bekerja untuk menghambat reabsorpsi glukosa, jadi ekskresi glukosanya dalam urinnya meningkat. Contohnya canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, etogliflozin. Nah, untuk canagliflozin itu dosisnya dimulai dari 100 mg sehari sekali, ditingkatkan sampai 300 mg sehari sekali. Nah, obat ini juga sama, baru-baru dikembangkan dan memang di Indonesia mungkin belum banyak digunakan. Nah, jika tadi misalnya dalam pasien dengan datang lebih dari 9% HbA1c-nya
udah dikasih 3 kombinasi obat, nggak bisa, atau memang kalau ada manifestasi klinis lebih jika misalnya sampai metabolic acidosis gitu, itu langsung bisa dikasih suntik insulin juga. Jadi insulin itu hanya digunakan dalam keadaan kalau HbA1c-nya lebih dari 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat anti diabetes tapi tidak ada perbaikan kondisi. Kemudian atau HbA1c-nya saat diperiksa lebih dari 9%, ada penurunan BB cepat, hiperglikemia dengan ketosis, dan juga misalnya gestasional diabetes yang tidak terkendali. Nah, atau yang kedua, ada juga suntik agonis GLP-1 atau incretin mimetic. Nah, tadi kita dibahas ya, bahwa di incretin itu adalah hormon peptida yang disekresi gastrointestinal setelah makanan dicerna, yang mempunyai potensi untuk meningkatkan sekresi insulin melalui stimulasi glukosa. Jadi ada 2 macam incretin tadi sudah dibahas, ada glucagon-like peptida GLP-1 atau glucose dependent insulinotropic polypeptide atau GIP. Nah, jadi ini injeksi ini, agonis GLP-1 ini mempunyai efek menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glukagon, menghambat nafsu makan, dan memperlambat pengosongan lambung sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial. Contohnya liraglutid, exenatid, albiglutid, lixisenatid, dan dulaglutid. Nah, ini algoritma terapi injeksi pada DM tipe 2. Maksudnya insulin basal itu adalah insulin awal dengan dosis awal, biasanya dimulai dari dosis rendah dulu, dan juga ditambah oral antidiabetik. Misalnya GDP-nya 80-130, gula darah puasa ya, 80-130 mg per desiliter, akan tetapi HbA1c-nya lebih dari 7%. Nah, ditambah insulin basal misalnya contoh, insulin kasus pertama, insulin basal ditambah insulin bolus 1 kali. Insulin bolus itu adalah insulin dengan insulin basal itu yang kayak tadi dipakainya yang 1 kali sehari misalnya. Dan insulin bolus itu yang kerjanya cepat. Itu pada kali porsi makan terbesar. Kemudian dilihat lagi intensitasnya sesuai dengan injeksi. Apakah misalnya jika setelah makan kondisi gula darahnya masih tinggi atau tidak. Kemudian ada juga insulin basal ditambah oral antibiotik ya, kemudian ditambah injeksi GLP-1 dengan dosis terendah gitu ya. Bisa ditambah lagi insulin basal, diganti ya, obat antidiabetes dengan titrasi GLP-1 agonis tiap minggu hingga dosis maksimal. Nah, ini bisa dilihat lagi. Bisa bila muncul efek samping dengan dosis maksimal, kembali ke dosis sebelumnya, misalnya ini. Kalau misalnya ini tidak berefek, lanjut ke sini ya. Nah, kalau misalnya HbA1c belum mencapai target, ganti ke insulin basal bolus. Jadi kalau insulin basal bolus itu insulin yang tadi harus di awal dengan dosis rendah, dan ada juga insulin bolus atau dengan dosis rapid acting insulin. Kemudian ada juga insulin premix 2 kali. Misalnya premix itu tadi apakah mau di mix dengan insulin kerja menengah dengan kerja cepat, atau menengah dengan insulin kerja menengah dan insulin dengan kerja lambat. Nah, ini bisa disesuaikan dengan algoritma terapi injeksinya. Nah, perhatiannya jadi bahwa daftar obat dalam algoritma itu bukan menunjukkan urutan pilihan. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, kita mundur. Di sini ini bukan berarti harus metformin duluan gitu, atau harus glinit duluan, atau nggak boleh pakai agonis GLP. Nggak, ini tidak menunjukkan keberurutan terapi. Tapi sebenarnya pilihan obat itu tetap harus mempertimbangkan keamanan. Misalnya apakah dengan pasien mendapatkan misalnya efek obat A, itu efeknya ada hipoglikemia atau tidak. Ada pengaruh nggak terhadap jantung gitu. Efektivitasnya seperti apa, penerimaan pasiennya gimana, ketersediaannya banyak atau tidak, dan harganya murah atau mahal. Jadi itu kembali lagi
secara individual itu akan berbeda-beda. Nah, biasanya ada 2 jenis, ada yang harus dilihat obat dengan efek samping minimal atau keuntungan lebih banyak, itu mulainya adalah metformin, alpha glucosidase inhibitor, DPMP4 inhibitor, dan agonis GLP-1. Dan obat yang harus digunakan dengan hati-hati sulfonylurea, glinit, TZD, dan SGLT2 inhibitor. Karena tadi ya, kalau SGLT2 ini memang berhubungan dengan fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya seseorang clearance ginjalnya kurang bagus, nggak boleh pakai SGLT2. Atau TZD ini juga absorpsi di ususnya kan akan meningkat. Nah, pencernaannya seperti apa? Nah, itu harus diperhatikan. Nah, untuk pemantauan terapi itu bisa dilakukan pemeriksaan rutin, gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, glukosa plasma, glukosa urin, kemudian pengecekan insulin, C-peptida, kolesterol total, HDL, LDL ya, trigliserida, HbA1c, fruktosamin, keton, dan mikroalbuminemia. Ini adalah salah satu pemantauan keberhasilan terapi. Dan yang terutama adalah modifikasi gaya hidup dengan pengaturan pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan menghentikan kebiasaan merokok. Mungkin sekian kuliah hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan melalui forum di halaman e-kuliah. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah mengerti, silakan tuliskan poin penting dalam kuliah ini juga di forum e-kuliah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.